Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya, Dani Wahyu Munggoro, senang sekali bisa menemani kawan-kawan lagi di episode kali ini. Topik kita hari ini sangat menarik dan krusial bagi siapapun yang terlibat dalam memimpin diskusi, pertemuan, atau proses kolaborasi dalam komunitas maupun organisasi. Kita akan membahas tentang seni memfasilitasi dan kita akan membedah 4 pendekatan penting: seni fasilitasi, fasilitasi dinamis, fasilitasi vibran, dan fasilitasi adaptif. Yuk, kita mulai dengan yang pertama. Kita mulai dengan seni fasilitasi, the art of facilitation. Ini adalah fondasi yang menopang keberhasilan setiap sesi kolaborasi. Fokus utamanya adalah membangun dasar-dasar yang kokoh. Apa saja elemen penting yang perlu kita kuasai dan latih di sini? Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan keterhubungan. Ini bukan sekadar formalitas pembuka. Tekniknya melibatkan pemilihan icebreakers yang tepat sasaran, menjaga bahasa tubuh yang positif dan terbuka, dan yang terpenting adalah kemampuan untuk menunjukkan empati kepada setiap peserta. Latihannya, cobalah berbagai jenis icebreakers dalam kelompok kecil dan rasakan bagaimana Anda menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang untuk berpartisipasi. Kedua, mendengarkan aktif dan empati. Ini melampaui sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan. Kita perlu memparafras untuk memastikan pemahaman yang benar, mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk menggali lebih dalam, menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong diskusi, dan secara seksama memperhatikan komunikasi nonverbal yang seringkali menyampaikan pesan tersembunyi. Latihan berpasangan di mana satu orang berbicara dan yang lain fokus mendengarkan secara aktif sambil memberikan umpan balik akan sangat membantu mengasah keterampilan ini. Ketiga, mempertahankan netralitas dan objektivitas. Sebagai seorang fasilitator, peran kita bukanlah sebagai peserta yang menyuarakan opini pribadi. Kita bertugas menjaga agar diskusi tetap fokus dan semua perspektif dihargai. Gunakan bahasa yang tidak bias dan hindari mengarahkan hasil diskusi ke arah preferensi Anda. Cobalah studi kasus dengan skenario diskusi yang sensitif dan latih diri Anda untuk memfasilitasi tanpa menunjukkan keberpihakan. Keempat, mengelola dinamika kelompok. Setiap kelompok memiliki kepribadiannya sendiri. Kita perlu peka terhadap berbagai tipe peserta, tahu bagaimana mengatasi peserta yang cenderung mendominasi atau justru menarik diri, dan memastikan bahwa setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar. Simulasi dinamika kelompok dengan memberikan peran yang berbeda kepada setiap peserta bisa menjadi latihan yang sangat berharga untuk memahami kompleksitas interaksi kelompok. Terakhir, merancang dan menggunakan pertanyaan yang efektif. Pertanyaan yang tepat adalah kunci untuk membuka pemikiran kritis dan memicu diskusi yang mendalam. Pahami perbedaan antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Kuasai seni menggunakan pertanyaan probing untuk menggali informasi lebih dalam, serta pertanyaan reflektif untuk mendorong peserta merenungkan ide-ide yang muncul. Latih diri Anda dalam menyusun berbagai jenis pertanyaan yang sesuai dengan tujuan fasilitasi yang berbeda. Sekarang, mari kita pelajari fasilitasi dinamis, dynamic facilitation. Di sini, keluasan dan kemampuan untuk merespons secara adaptif menjadi yang utama. Kita dituntut untuk mampu mengelola proses yang terus bergerak, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang kompleks dan syarat emosi. Butir penting pertama adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Rencana fasilitasi yang sudah tersusun rapi terkadang perlu diubah di tengah jalan. Kita harus siap untuk itu. Latihannya, cobalah melakukan sesi simulasi dengan elemen kejutan atau perubahan tak terduga yang memaksa Anda untuk berpikir cepat
dan menyesuaikan pendekatan secara spontan. Kedua, mengelola emosi dan konflik. Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari interaksi antar manusia. Sebagai fasilitator, kita perlu menguasai teknik mendengarkan reflektif untuk meredakan ketegangan, memiliki kemampuan mediasi sederhana untuk membantu menyelesaikan perselisihan, dan yang terpenting, menciptakan ruang yang aman bagi semua orang untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Role-playing skenario konflik dan emosi yang kuat dalam kelompok dapat menjadi latihan yang sangat efektif. Ketiga, memfasilitasi diskusi yang sulit. Diskusi tentang topik yang sensitif atau kontroversial memerlukan kehati-hatian. Membuat aturan dasar yang jelas di awal sesi, menggunakan parking lot untuk menampung isu-isu yang relevan namun di luar fokus utama, dan memecah isu besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola adalah beberapa teknik yang bisa diterapkan. Latih diri Anda memfasilitasi diskusi tentang topik-topik yang menantang dalam kelompok kecil untuk membangun kepercayaan diri. Keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam banyak situasi, kita membutuhkan ide-ide segar dan solusi yang tidak konvensional. Teknik seperti brainstorming, mind mapping, World Cafe, atau open space technology dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memicu pemikiran kreatif dalam kelompok. Praktikkan berbagai teknik ini untuk melatih kemampuan Anda menghasilkan ide dan solusi yang inovatif secara kolaboratif. Terakhir, memfasilitasi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Terkadang kita harus membuat keputusan dengan informasi yang terbatas atau dalam situasi yang ambigu. Menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang fleksibel dan membantu kelompok mengidentifikasi berbagai opsi beserta konsekuensinya adalah kunci. Studi kasus pengambilan keputusan dengan informasi yang sengaja dibuat tidak lengkap dapat menjadi latihan yang baik untuk mengasah keterampilan ini. Sekarang mari kita eksplorasi fasilitasi Vibrant Facilitation. Di sini fokusnya adalah menciptakan pengalaman fasilitasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga menarik, penuh energi, dan mendorong partisipasi aktif dari semua peserta. Butir penting pertama adalah meningkatkan energi dan keterlibatan. Sesi yang terasa hidup akan membuat peserta lebih antusias dan berkontribusi. Gunakan energizers yang variatif dan menyegarkan, ubah tempo dan jenis aktivitas secara berkala, dan jangan ragu untuk mengintegrasikan gerakan fisik ringan atau bahkan musik latar yang sesuai untuk menjaga semangat tetap tinggi. Rancang dan pimpin sesi dengan berbagai energizers dan perubahan aktivitas untuk melihat dampaknya pada tingkat partisipasi. Kedua, menggunakan alat bantu visual dan kreatif. Informasi yang disampaikan secara visual seringkali lebih mudah dipahami dan diingat. Manfaatkan whiteboard, flip chart, sticky notes dengan warna-warni, gambar, video pendek yang relevan, atau bahkan props sederhana untuk membuat sesi lebih menarik. Mendesain presentasi visual yang menarik dan efektif, serta menggunakan sticky notes untuk mengumpulkan dan mengorganisir ide secara kolaboratif adalah latihan yang baik untuk meningkatkan daya tarik sesi Anda. Ketiga, mengintegrasikan teknologi. Di era digital ini, teknologi menawarkan berbagai cara untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi. Polling online, word cloud, platform kolaborasi digital, atau virtual whiteboard dapat membuat sesi lebih dinamis dan memungkinkan semua orang untuk berkontribusi secara aktif, bahkan dalam kelompok besar. Cobalah manfaatkan berbagai alat teknologi ini selama sesi latihan Anda untuk melihat bagaimana mereka dapat memperkaya interaksi. Keempat, menciptakan pengalaman interaktif. Pembelajaran dan kolaborasi akan lebih efektif jika peserta terlibat secara aktif.
Rancang aktivitas seperti diskusi kelompok kecil, think pair share, gallery walk, atau simulasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Rancang dan fasilitasi berbagai aktivitas interaktif yang sesuai dengan tujuan sesi Anda untuk memaksimalkan keterlibatan peserta. Terakhir, bercerita dan menggunakan analogi. Manusia secara alami tertarik pada cerita. Narasi yang relevan dan analogi yang tepat dapat membantu memperjelas konsep yang kompleks dan membuat materi lebih mudah diingat. Berlatih menyampaikan cerita dan analogi yang menarik dan efektif akan sangat berguna untuk menghubungkan materi dengan pengalaman peserta. Dan akhirnya, kita tiba di fasilitasi adaptif, adaptive facilitation. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam seni memfasilitasi, di mana seorang fasilitator mampu membaca dan merespons dinamika kelompok yang kompleks secara real-time dengan keahlian dan ketenangan. Butir penting pertama adalah kesadaran situasional tingkat tinggi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengamati dengan seksama ekspresi, wajah, bahasa tubuh, dan pola interaksi antar peserta. Seorang fasilitator adaptif mampu merasakan energi kelompok, mengidentifikasi tanda-tanda kelelahan, kebingungan, atau bahkan potensi konflik yang mungkin timbul. Latihan observasi yang cermat dan meminta umpan balik tentang kemampuan Anda membaca dinamika kelompok akan sangat membantu mengembangkan kepekaan ini. Kedua, intervensi yang tepat, waktu dan efektif. Mengetahui kapan dan bagaimana melakukan intervensi adalah kunci. Apakah saatnya mengajukan pertanyaan klarifikasi, mengubah aktivitas yang sedang berjalan, atau memberikan energizer untuk membangkitkan semangat? Simulasi dengan berbagai skenario dinamika kelompok yang menantang akan melatih kemampuan Anda untuk memilih intervensi yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketiga, mengelola ketidakpastian dan ambigu. Dalam beberapa situasi, kita mungkin dihadapkan pada informasi yang tidak lengkap atau tujuan yang kurang jelas. Seorang fasilitator adaptif mampu tetap tenang dan fleksibel dalam situasi yang tidak terduga, membantu kelompok menavigasi ketidakjelasan dan memfokuskan kembali pada tujuan utama meskipun jalannya tidak sepenuhnya pasti. Latih diri Anda dalam sesi fasilitasi dengan informasi yang sengaja dibuat tidak lengkap atau ambigu untuk membangun ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian. Keempat, membangun kapasitas kelompok untuk mandiri. Tujuan akhir dari fasilitasi yang efektif bukanlah membuat kelompok terus bergantung pada fasilitator. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memberdayakan kelompok agar mampu memfasilitasi diri mereka sendiri di masa depan. Secara bertahap, berikan lebih banyak tanggung jawab kepada kelompok dalam mengatur diskusi dan pengambilan keputusan. Bahkan, ajarkan teknik fasilitasi sederhana kepada peserta sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi ini dalam interaksi mereka sehari-hari. Rancang sesi di mana peran fasilitator Anda secara bertahap dikurangi untuk mendorong kemandirian kelompok. Terakhir, refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Proses belajar tidak pernah berakhir. Setelah setiap sesi, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang berjalan dengan baik dan area mana yang perlu ditingkatkan. Jangan ragu untuk mencari umpan balik dari peserta dan kolega. Membuat jurnal refleksi setelah setiap sesi dan berpartisipasi dalam peer coaching dengan fasilitator lain adalah cara yang bagus untuk terus mengembangkan keterampilan Anda. Kawan ini Koper, menguasai seni fasilitasi adalah sebuah perjalanan yang tak berujung. Ingatlah bahwa latihan yang konsisten, kemampuan untuk merefleksikan diri, keterbukaan terhadap umpan balik, dan kemauan untuk terus beradaptasi adalah kunci utama menuju kesuksesan. Semoga inspirasi hari ini memberikan Anda bekal yang berharga untuk menjadi fasilitator yang hebat
dan membawa perubahan positif yang nyata dalam komunitas Anda. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Ini Koper. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi tentang komunitas dan perubahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.